Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus 10 sahabat sebagai mata-mata ke daerah sekitar Makkah. Rasulullah menunjuk Hashim bin Sabit sebagai pemimpin. Kemudian berangkatlah mereka, namun di suatu tempat di antara Usfan dan Mekah, keberadaan mereka diketahui oleh orang-orang kafir dari Bani Lihyan, dan mereka pun mengejar rombongan sahabat. Jumlah mereka sekitar 100 orang yang ahli panah. Ketika rombongan musyrikin sampai di tempat yang telah disinggahi sahabat, mereka menemukan kurma. Ini kurma dari Yatsrib, Madinah. Jejak mereka pun diketahui karena biji-biji kurma yang dibawa sahabat sebagai bekal tercecer di jalan. Kaum musyrikin pun mengejar mengikuti jejak-jejak tersebut hingga akhirnya mereka berhasil menyusul rombongan para sahabat. Begitu menyadari kedatangan musuh, Hashim dan para sahabat lainnya segera naik ke dataran tinggi untuk berlindung. Namun musuh berhasil mengepung para sahabat. Turunlah kalian dan menyerahlah. Kami menjamin dan berjanji tidak akan membunuh seorang pun dari kalian. Hashim kemudian menjawab, Wahai kalian, aku tidak sudi berada dalam jaminan orang kafir. Ya Allah, sampaikan keadaan kami ini kepada nabimu. Karena tidak mau menyerah, maka orang-orang Bani Lihyan pun menghujani para sahabat dengan anak panah, sehingga Hashim dan 6 sahabat lainnya terbunuh. Hingga tinggallah Khubayb bin Adi, Zaid bin Datsinah, dan seorang sahabat lainnya yang tidak diketahui namanya. Mereka pun turun dengan harapan yang sudah dijanjikan tidak akan dibunuh. Orang-orang Bani Lihyan itu kemudian menangkap dan mengikat ketiganya. Namun sahabat yang tidak diketahui namanya itu memberontak sambil berteriak, Ini adalah pengkhianatan pertama. Demi Allah, saya tidak akan mengikuti kalian. Saya memiliki teladan untuk saya, yaitu mereka yang sudah dibunuh tadi. Sahabat tersebut berusaha memberontak hingga akhirnya dibunuh oleh musuh. Tinggallah Khubayb dan Zaid. Mereka dibawa ke Mekah lalu dijual sebagai budak. Ternyata orang dari Bani Harits menyimpan dendam kepada Khubayb karena Khubayb telah membunuh Haris bin Amir, seorang pemuka Mekah pada saat perang Badar. Maka Khubayb pun dibeli oleh mereka. Khubayb pun harus menerima siksaan setiap harinya. Hingga pada satu waktu keluarga Al-Harits menakut-nakuti Khubayb. Wahai Khubayb, tahukah engkau Zaid yang juga dibeli keluarga Mekah lainnya telah dieksekusi. Dia telah dibunuh dengan cara ditusuk tombak dari lubang dubur hingga tembus ke dadanya. Namun berita kejam itu tidak membuat hati Khubayb ketakutan apalagi berpaling dari keimanannya. Dan pada akhirnya keluarga Al-Harits pun putus asa. Mereka memutuskan untuk mengeksekusi Khubayb. Sebelum dieksekusi, Khubayb memohon agar dibolehkan sholat terlebih dahulu. Maka Khubayb pun mendirikan sholat 2 rakaat. Setelah selesai, Khubayb menoleh kepada Al-Gojo dan berkata, Seandainya bukan karena dikira takut mati, maka aku akan menambah jumlah rakaat salatku. Ya Allah, hitunglah jumlah mereka. Binasakanlah mereka satu persatu. Jangan biarkan satu pun di antara mereka hidup. Inilah sholat sunnah pertama yang dilakukan seorang muslim ketika akan menghadapi kematian. Setelah itu Khubayb pun kemudian disalib di tiang. Lalu tanpa sedikit rasa belas kasihan, pasukan pemanah menghujaninya dengan anak panah. Dalam keadaan panah menusuk tubuh Khubayb, seorang pemuka Quraisy menghampiri Khubayb dan berkata, Sukakah engkau bila Muhammad menggantikanmu sementara kau sehat baik-baik saja bersama keluargamu? Demi Allah, tak sudi aku bersama anak istriku selamat menikmati kesenangan dunia, sementara Rasulullah terkena musibah walau oleh sepotong duri. Maka tanpa ampun lagi, pedang sang Al-Gojo pun menghabisi Khubayb. Namun sebelum ruhnya meninggalkan raga, Khubayb sempat berucap, Ya Allah, kami telah menyampaikan tugas dari Rasulmu, maka mohon disampaikan pula kepadanya tindakan orang-orang itu terhadap kami. Setelah itu orang-orang musyrikin meninggalkan tubuh Khubayb dalam keadaan tersalib di tiang. Tiba-tiba Rasulullah yang ketika itu berada di Madinah secara mendadak mengutus Miqdad bin Amr dan Zubair bin Awam untuk segera menyusul ke tempat Khubayb disalib. Padahal ketika itu tak seorang pun orang Madinah yang mengetahui peristiwa tersebut. Setiba di tempat yang dimaksud, Khubayb telah tiada. Senyum kedamaian tergurat di wajahnya. Dengan menahan kedukaan yang mendalam, kedua utusan tadi kemudian melepaskan sang mujahid dari tiang salib, kemudian membawa dan memakamkannya di suatu tempat yang hingga detik ini tak seorang pun mengetahuinya.